sejahtera, perkenalkan saya Marolip bersama dua rekan saya, Raja dan Rospita. Pada kesempatan ini kami akan membahas topik terkait kekuasaan dan politik yang diajarkan oleh Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SEMC, yang merupakan dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara untuk S2 Ilmu Manajemen. Saya akan menjelaskan topik tentang jenis kekuasaan, dan nanti kedua rekan saya akan menjelaskan tentang taktik pengaruh kekuasaan dan perilaku politik organisasi. Sebelumnya, mengapa kita perlu belajar tentang kekuasaan? Ini penting untuk kita pahami, agar kita sebagai pemimpin, misalnya manajer, direktur, eksekutif, di dalam pengelolaan organisasi, memberi pengaruh teladan yang baik dengan memaksimalkan kekuasaan yang kita miliki, dan menghindari saling ketergantungan penuh. Boleh bergantung, tetapi tidak sepenuhnya, tetapi saling mempengaruhi dan melengkapi, tidak saling menyikut atau menjatuhkan, dan tidak bertindak semena-mena, dan menyadari bahwa setiap orang punya kuasa dalam dirinya untuk saling mempengaruhi dan melengkapi demi tercapainya tujuan organisasi dan kepuasan kinerja masing-masing. Lalu apa itu kekuasaan? Kekuasaan itu kemampuan seseorang mempengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan tindakan perilaku orang lain atau kelompok. Umumnya bersifat memaksakan kehendaknya. Ini kadang berlawanan dari prinsip hidup anggotanya atas penugasan yang diemban, terkadang bertentangan dari aturan moral. Itu sebabnya terkadang terjadi dinamika hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dalam struktur sosial dalam mempengaruhi keputusan perilaku dan kebijaksanaan. Kekuasaan memiliki pengaruh dalam aspek sosial, politik, misalnya kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang mana kekuasaan sebagai pengambil kebijakan publik, dan dalam aspek ekonomi yaitu kebijakan kapitalis terhadap kelas pekerja. Kekuasaan terkait dengan kepemimpinan. Kekuasaan dan kepemimpinan dalam organisasi sama pentingnya. Kekuasaan bagian penting dalam kepemimpinan karena memberikan pemimpin wewenang untuk mempengaruhi dan membuat keputusan yang mempengaruhi orang lain. Tanpa kekuasaan, kepemimpinan akan sulit untuk dilaksanakan, dan tanpa kebijaksanaan dalam kekuasaan, kepemimpinan dapat berisiko ke arah otoriter. Ada perbedaan kekuasaan dengan kepemimpinan. Kekuasaan fokusnya pada kendali, kalau kepemimpinan kepada pengembangan tim, visi, dan berkolaborasi mencapai tujuan bersama. Kekuasaan lebih mengendalikan perilaku seseorang, sedangkan kepemimpinan lebih memotivasi, mengayomi, memandu orang lain untuk menggapai tujuan tertentu, menginspirasi. Menginspirasi dalam hal ini adalah menginspirasi seseorang. Inilah yang membuat seseorang terinspirasi melakukan perintahnya secara sukarela. Dilihat dari sumbernya, kekuasaan berasal dari posisi resmi, otoritas, kontrol atas sumber daya. Kalau kepemimpinan berasal dari pengaruh hubungan interpersonal, saling kepercayaan. Contoh kekuasaan adalah manajer memiliki kuasa dari posisi resminya dalam organisasi untuk menetapkan target dan mengevaluasi kinerja karyawannya. Contoh kepemimpinan adalah seorang aktivis memimpin gerakan perubahan sosial dengan kemampuan personalnya mampu menginspirasi dan menggerakkan banyak pihak, misalnya pihak masyarakat, swasta, dan pemerintah, untuk turut serta dalam aksinya walaupun dia tidak memiliki kekuasaan resmi. Di sini ada dua dasar kekuasaan, ada kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu di dalam organisasi. Bisa berasal dari kemampuannya dalam memaksa, memberikan imbalan, dan wewenangan formalnya. Kekuasaan formal ini terbagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan yang pertama ini lebih didasarkan mengendalikan orang lain, bisa bentuknya dalam bentuk ancaman, kekerasan, jika tidak melakukan perintahnya atau gagal memenuhi arahannya. Contohnya, seorang atasan yang mengancam karyawannya dengan pemecatan atau pemotongan gaji atau sanksi mutasi jika karyawan tersebut tidak memenuhi permintaannya yang tidak etis. Kemudian ada yang kedua, kekuasaan imbalan. Ini didasarkan pada kemampuan seseorang memberikan imbalan penghargaan kepada anggotanya. Contohnya, manajer pemasaran memberikan bonus tahunan kepada karyawan yang mencapai target penjualan. Ketiga, ada kekuasaan legitimasi. Ini didasarkan pada posisi struktural lebih bersifat formal. Ada SK penugasan yang periode. Contohnya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh presiden kita yang terpilih adalah Presiden Prabowo yang memerintahkan para menterinya Kabinet Merah Putih untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% dari masa pemerintahannya. Lalu kedua, itu ada kekuasaan pribadi yang terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan yang pertama adalah karena keahlian. Ini berasal dari kemampuan, keterampilan seseorang dalam bidang tertentu.
Contohnya adalah seorang dokter yang sangat dihormati karena kuasa keadilannya dalam mendiagnosa dan menyembuhkan para pasiennya. Kedua, itu adalah Mark Zuckerberg, seorang CEO Meta Platform, pendiri Facebook, memiliki kekuasaan karena keahliannya di bidang perangkat lunak, sehingga ia berhasil mengakuisisi Instagram dan WhatsApp. Sebaiknya perusahaan dan karyawan perlu mengupgrade selalu skillnya untuk mempertahankan kekuasaannya masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Kekuasaan yang dimiliki mereka menciptakan ketergantungan yang menciptakan saling menghargai satu sama lain. Kemudian ada kekuasaan acuan. Ini dapat berasal dari sifat-sifat pribadi seseorang, misalnya sifatnya yang bijaksana, sederhana, komunikatif, yang membuat orang lain terinspirasi dan mengikuti jejaknya secara sukarela. Menurut pengamatan saya, pemimpin yang baik yang mampu menghipnotis banyak orang untuk mengikuti perintahnya secara sukarela, bahkan tanpa dibayar, adalah pemimpin yang dalam kehidupannya sederhana, tulus, selalu mau berproses dalam hidup. Menurutnya, kegagalan adalah proses pembelajaran kebaikan ke depan, tidak otoriter terhadap kesalahan atau kegagalan orang lain, tetapi lebih memotivasi, memandu, serta dia memiliki kepedulian sosial dan mementingkan kepentingan banyak orang. Inilah yang membuat orang tergerak secara sukarela mengikuti perintahnya. Biasanya orang akan merasa ada damai yang dirasakan dalam setiap individu jika berada di sekitarnya. Ini saya alami pribadi saat bekerja sama dengan seorang filantropis, saya merasakan damai. Contoh dari kekuasaan acuan ini dapat kita lihat dalam kehidupan Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang pemimpin spiritual dan aktivis dalam gerakan kemerdekaan India yang menginspirasi banyak orang dengan metode perjuangan tanpa kekerasan. Kemudian ada contoh lain, contoh acuan yang lain, ada Oprah Winfrey, seorang filantropis, pebisnis, presenter, selebritis asal Amerika Serikat ini memiliki pengaruh besar karena kepribadian yang karismatik, yang suka membantu orang, yang termarginalkan, dan banyak yang menginspirasi orang bagaimana bangkit dari kesulitan hidup. Nah, hidup yang dia dapat sekarang ini adalah hasil dari perjuangan kerasnya dari keluarga yang sangat sederhana. Ia mampu mengubah hidupnya dan dunia di sekitarnya dengan cara yang luar biasa. Dia pun bahkan terkadang diundang dalam pres karena pengaruhnya. Penjelasan dasar kekuasaan tadi, mana yang paling efektif? Yang paling efektif menurut riset adalah kekuasaan pribadi, karena berdampak positif terhadap tingkat kepuasan dan komitmen dari pekerja dibandingkan kekuasaan formal yang lebih berperiode, yang lebih bersifat sementara, dan dia berdampak negatif terhadap tingkat kepuasan dan komitmen dari pekerja. Di sini ada 3 model jaringan komunikasi. Dalam organisasi terdapat pertukaran informasi untuk pengambilan keputusan. Ada yang formal dan informal. Cara koordinasi dengan cakupan orang yang banyak secara formal dapat dilakukan dengan 3 model jaringan komunikasi kelompok kecil. Pertama, ada tipe rantai. Ada 3 level. Manajer, supervisor, dan bawahan. Informasi manajer kepada supervisor atau sebaliknya, supervisor kepada manajer, dan supervisor kepada bawahan, atau sebaliknya. Tipe ini lebih terstruktur dan terkontrol, tetapi cenderung lambat dan bisa menyebabkan distorsi atau penyimpangan adanya informasi. Umumnya terjadi pada organisasi perusahaan yang memiliki adanya jenjang posisi. Kedua, ada tipe roda. Ini pemimpin baru, adanya muncul figur sentral sebagai penyalur ke semua komunikasi kelompok. Tipe ini lebih berpusat dengan kontrol yang jelas, tetapi menjadi tidak efisien jika figur sentral berhalangan. Umumnya terjadi pada pimpinan proyek. Jika tidak berada di tempat, keputusan proyek dapat tertunda. Lalu yang ketiga itu ada semua jaringan. Ini adalah semua anggota kelompok dapat berkomunikasi secara aktif satu sama lain. Ini memunculkan kepuasan anggota. Dalam hal ini tidak ada kepemimpinan. Memungkinkan komunikasi terbuka dan kolaboratif. Namun bisa saja kacau jika tidak dikelola dengan baik dalam kelompok yang besar. Tipe ketiga ini mungkin cocok untuk tipe generasi sekarang, menghindari otoriter dan bekerja fleksibel, mandiri, dan tanpa kontrol. Pemilihan jenis jaringan komunikasi ini sangat tergantung pada kebutuhan organisasi atau kelompok, serta bagaimana informasi perlu disampaikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ini adalah peran kebergantungan. Kekuasaan erat kaitannya dengan kebergantungan. Semakin tinggi kebergantungan kita pada skill, keterampilan seseorang, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki seseorang itu terhadap kita. Contohnya, dalam perusahaan pengembangan informasi komunikasi, kita memerlukan kepentingan sebuah data yang hanya dimiliki dan hanya bisa dikelola oleh satu orang
yang memiliki jurusan IT di sebuah perusahaan tersebut. Maka satu orang ini akan menciptakan kebergantungan perusahaan pengembang IT ini terhadap dirinya. Bisa dilihat gambar sosiogram organisasi ini untuk menilai pentingnya kebergantungan antar kelompok, informasi yang akan diberikan antar kelompok. Gambar ini mengilustrasikan analisis jaringan sosial yang menilai pertukaran sumber daya atau informasi dan ketergantungan secara informal dalam suatu organisasi. Contohnya adalah kelompok pemasok berkomunikasi secara informal dengan tim operasi secara sering karena adanya kepentingan bersama, sehingga bisa dikatakan mereka memiliki ikatan yang kuat dan memiliki ketergantungan informasi satu sama lain. Untuk yang kelompok lain yang tidak berkomunikasi secara langsung satu sama lain, memerlukan perantara antar kelompok. Dalam hal ini, perantara bisa dikatakan memiliki kekuasaan yang lebih karena jaringan komunikasi yang dimilikinya ada dari berbagai kelompok. Ada berbagai kelompok pemasok pemasaran, keuangan, pelanggan, operasi, pemasok. Oleh karena itu, tim proyek perlu memilih perantara yang kuat, yang pengaruhnya untuk mengaruhi berbagai kelompok demi memuluskan capaian proyek. Adapun kasus yang kami bahas adalah penyalahgunaan kekuasaan obat-obatan yang dituduhkan pada salah satu perusahaan farmasi terbesar di Amerika Serikat. Contohnya dalam hal ini adalah penyalahgunaan obat oxycontin yang overdosis. Jika menyangkut kesehatan, apapun akan dilakukan seseorang yang penderita demi kesehatannya bisa pulih dengan mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit. Beberapa industri farmasi pun melihat potensi ini dan mencari keuntungan akan hal ini dan berusaha menciptakan ketergantungan akan obat ini. Prinsip-prinsip kemanusiaan pun kadang diabaikan demi meraup keuntungan sebesar-besarnya dan menjadi kaya raya serta mencapai kekuasaan. Berapapun akan dibayar oleh pasien untuk sebuah harga obat asalkan mereka sembuh. Namun jika obat itu begitu mahal didapat dan kesehatan tidak kunjung sembuh, bahkan menciptakan ketergantungan secara terus-menerus yang dapat menyebabkan korban jiwa, mengkonsumsi sepanjang hidup akan obat tersebut, inilah yang berdampak negatif. Oleh karena itu, perlunya regulasi pengawasan pemerintah yang ketat untuk pemasaran obat oksikon ini. Dan kesadaran dari pihak perusahaannya sendiri akan masa depan bangsanya dan membangun rasa empati sosial, bukan malah memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi kasusnya ini dengan memberikan imbalan kepada para tim medis dan detailer atau MR sebagai agen penjualan. Akan bahaya dampak negatif jika menyangkut penyalahgunaan kekuasaan itu dalam bidang kesehatan. Obat-obatan hanya untuk meraup keuntungan dan kekayaan individu kelompok, bahkan negara. Dapat dilihat juga pada contoh kasus COVID, banyak produk industri yang tiba-tiba mendadak mahal dan persediaannya menjadi langka, memanfaatkan kondisi COVID ini seperti harga masker dan suplemen vitamin yang melambung tinggi saat itu. Dan kemudian pemerintah juga mengeluarkan banyak biaya untuk vaksinasi penanganan COVID itu. Dari kasus ini saya berpikir, bagaimana caranya bangsa ini memiliki kekuasaan mempengaruhi bangsa lain dalam bidang industri farmasi untuk berdampak positif bagi kesejahteraan rakyatnya. Kita tahu Indonesia adalah negara tropis yang memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Jutaan spesies tanaman dapat tumbuh di iklim Indonesia, bahkan dapat mudah ditemukan di lingkungan sekitar rumah kita, termasuk tanaman herbal dengan berbagai khasiatnya. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi ini dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu cara menambah devisa negara juga, atau mungkin jika difokuskan lebih, bisa melepaskan Indonesia dari hutang. Cina terkenal dengan pengobatan tradisional herbalnya, maka Indonesia juga bisa terkenal dengan jamunya di kancah internasional dan tanaman herbalnya juga. Masyarakat yang kurang mampu membeli obat juga dapat menanam tanaman herbal ini di lingkungan halaman rumahnya, seperti tanaman kunyit, daun sirih, bahkan daun putri malu sekalipun tanaman liar dan rumput bisa sangat berkhasiat. Kebetulan S1 saya jurusan pertanian, dengan studi literatur, saya ada menulis buku tentang 100 jenis tanaman herbal berkhasiat obat yang bisa mudah kita temukan di sekitar kita. Demikian paparan dari saya. Kemudian untuk taktik pengaruh kekuasaan akan dijelaskan oleh Saudara Praja. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Raja. Saya akan melanjutkan materi yaitu taktik dan pengaruh. Apa itu taktik dan pengaruh? Taktik dan pengaruh adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat merubah nilai ataupun persepsi ataupun sifat atau sikap dari karyawan dalam organisasi tersebut. Ada beberapa jenis taktik dan pengaruh yang saya bahas ya. Yang pertama adalah legitimasi. Legitimasi ini adalah mengandalkan posisi atau otoritas sesuai dengan
aturan yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya apa? Aturan resminya ini adalah contohnya pemberian SK. Direktur atau manajer yang ditunjuk memiliki hierarki kekuasaan itu berdasarkan SK yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Kedua, rational persuasion. Rational persuasion adalah menggunakan data, fakta, realita untuk dapat mengubah perilaku atau sifat orang tersebut. Contoh, dokter di perusahaan dapat mengubah perilaku orang merokok ataupun minuman alkohol. Kenapa? Karena dia menyatakan bahwa minuman alkohol dan merokok dapat menyebabkan kolesterol dan jantung yang dapat mengakibatkan kematian bagi karyawan tersebut. Yang ketiga, inspirational appeals. Inspirational appeals ini adalah berdasarkan kesamaan target, visi, misi untuk mengubah nilai atau perilaku individu tersebut. Contoh, Kementerian UMKM, usaha mikro kecil dan menengah mengadakan sayembara bagi pelaku-pelaku usaha UMKM untuk dapat mengirimkan soft copy berupa e-learning, materi e-learning untuk UMKM tersebut. Nah, materi yang terbaik akan diberikan modal sehingga yang ikut itu adalah semua komunitas dari UMKM tersebut. Yang keempat adalah konsultasi. Konsultasinya melibatkan target ataupun mencari dukungan dengan lingkungan sekitar. Contohnya apa? Contohnya misalkan manajer yang baru terpilih akan mengumpulkan seluruh divisi dalam timnya tersebut untuk dapat menyumbangsi ide apa yang harus diperlakukan dalam organisasi tersebut. Kemudian pertukaran atau exchange. Apa itu? Pertukaran atau exchange adalah memberikan imbalan kepada target yang mengikuti arahan. Contohnya seperti apa? Contohnya body shop memberikan diskon 10-15% bagi customer yang datang membawa kemasan daur ulang. Tujuannya apa? Untuk mengurangi polusi lingkungan. Lanjut kita ke personal appeals. Personal appeals ini adalah menggunakan pendekatan daya tarik pribadi. Contohnya apa? Contohnya manajer akuntansi dan manajer HRD dalam perusahaan tersebut berteman baik. Satu kali ada acara manajer HRD merekomendasikan manajer akuntansi untuk menjadi ketua di acara tersebut dengan tujuan apa? Agar dia lebih dikenal di lingkungan perusahaan. Yang ketujuh, dengan teknik penjilatan. Penjilatan ini biasanya dia lebih memuji, memberikan umpan balik atau feedback, perilaku ramah untuk mempengaruhi perilaku bawahan. Contohnya apa? Contohnya adalah manajer yang memuji karyawan baik, rajin, tidak tercapai target. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia nanti akan memberikan target-target yang baru kepada si karyawan tersebut. Yang kedelapan adalah tekanan. Namanya tekanan yang jadi dia memberikan punishment, memberikan ancaman, memberikan peringatan bagi yang tidak mengikuti aturan tersebut. Contoh, manajer bank di divisi kartu kredit mengancam sales yang tidak mencapai target, gajinya akan dipotong, cutinya tidak akan di-approve. Yang kesembilan, koalisi ini lebih ke menjalin hubungan dengan lingkungan luar eksternal di perusahaan tersebut. Contoh, serikat buruh. Jadi ada beberapa karyawan yang berkumpul dengan serikat buruh dengan tujuan apa? Jika perusahaan tersebut melanggar, maka ada serikat buruh yang akan membackup dengan undang-undang yang dapat melemahkan perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan adalah kepribadian, sistem organisasi, dan menumbuhkan efek negatif pada perusahaan. Saya akan bahas sedikit satu persatu. Kepribadian ini adalah yang biasanya timbul kecemasan. Kecemasan dalam artian karyawan atau organisasi tersebut merasa cemas. Misalkan kita di Indonesia, kita cemas untuk tidak dapat mengeluarkan pendapat. Sementara di Undang-Undang diatur pasal 28 ayat 1 kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Begitu dijamin. Sistem organisasi adalah makin kompleks sistem organisasi, maka kekuasaan yang diberikan itu makin banyak hierarkinya. Yang ketiga, menemukan efek negatif pada perusahaan. Contohnya apa? Lebih kepada pengontrolan. Jadi individu yang diberikan kekuasaan tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena ada pengontrolan. Contoh, di perusahaan akan ada RUPS, rapat umum pemegang saham, di mana akan dibahas direktur di perusahaan tersebut apakah bertingkah atau berperilaku sesuai dengan peraturan tersebut, perusahaan tersebut atau tidak, nilai-nilai perusahaan tersebut atau tidak. Jika tidak, maka ada sanksinya, akan dibahas di RUPS. Jadi dia sifatnya pengontrolan. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Di sini saya akan membahas sedikit yang terjadi biasanya adalah pelecehan seksual di tempat kerja. Pelecehan seksual ini ada 3 jenisnya. Ada yang lisan, ada yang fisik, dan ada yang isyarat. Di sini ada presentasi yang saya ambil berdasarkan data, ya, ada beberapa, 89,84 lisan, 87,98%, dan isyarat itu sebesar 70,65%. Nah, pelecehan seksual itu bisa juga dalam bentuk tertulis, visual, ataupun yang menjanjikan karir seseorang dengan imbalan seksual tertentu. Oke. Kemudian saya mengambil studi kasus. Studi kasus yang saya ambil tentang taktik dan pengaruh ini adalah yang terjadi di PT Torganda pada tahun 2008. PT Torganda sendiri ini didirikan pada tahun 1979, milik pemuda asal Medan, L. Sitorus. Dia menguasai perkebunan kelapa sawit
yang tersebar di Sumatera hingga Riau dan memiliki kurang lebih 47.000 hektar. Pada tahun 2008 divonis PT Togana oleh pemerintah dengan kasus register 40, yaitu pelanggaran usaha dengan menguasai lahan pemerintah dengan warga. Nah, dari studi kasus tersebut dari PT Torganda ada beberapa taktik dan pengaruh yang digunakan. Yang pertama adalah legitimasi. Legitimasi ini jelas ya. Jadi PT Torganda ini menggunakan hierarki, artinya manajer, kemudian asisten, kemudian kepala-kepala divisi, itu di push, artinya mereka harus tunduk kepada peraturan dari manajer tersebut karena manajer tersebut ditunjuk langsung oleh owner. Jadi perintahnya tersebut adalah merupakan perintah dari owner. Nah, kemudian mereka menggunakan rational persuasion. Rational persuasion jadi biasanya manajer tersebut menunjukkan perintah tertulis ataupun perintah by WA atau perintah by SMS dari owner untuk untuk melakukan sesuatu yang menyimpang. Mau nggak mau, jadi karyawan yang di bawahnya tersebut harus memenuhi peraturan tersebut. Nah, kemudian koalisi. Jadi mereka itu membentuk suatu koloni ya, yang mana yang untuk menguasai lahan warga. Jadi bekerja sama dengan preman setempat, bekerja sama juga misalkan dengan aparat setempat untuk dapat mengusir ataupun menguasai lahan-lahan warga. Nah, terakhir tekanan ini lebih dialami pada warga. Jadi warga-warga tersebut yang memiliki lahan itu dipaksa untuk menepi untuk keluar dengan alasan kalau seandainya dia tidak mau menurutinya ini, maka dia harus siap digusur ataupun dia siap kehilangan tempat tinggal. Kemudian dampak dari taktik dan pengaruh ini adalah yang pertama PHK massal karyawan. Kenapa PHK massal? Karena pada tahun 2008 PT Torganda ini divonis tidak dapat dicabut izin operasinya. Karena apa? Karena menguasai lahan pemerintah dan tidak menyetorkan kewajibannya kepada pemerintah, di mana dia harus menyetorkan sesuai dengan perjanjian hak guna usaha dari pemerintah tersebut. Kemudian menyebabkan iklim perusahaan yang tidak sehat. Tentu saja tidak sehat karena berbagai macam taktik pengaruh yang dilakukan yang bersifat negatif, hingga banyak keluar masuk karyawan, kemudian banyaknya PHK, dan lingkungan yang tidak sehat dan tidak welcome bagi perusahaan. Kesimpulannya, PT Torganda adalah merupakan contoh nyata penggunaan taktik pengaruh yang secara negatif, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bagi karyawan, sehingga solusinya apa? Diperlukan SOP atau standar operasional prosedur karyawan dan penerapan nilai budaya. Artinya nilai budaya perusahaan itu harus diterapkan, tidak hanya dipampang di kantor direksi, namun tetap karena harus diterapkan apa saja nilai-nilai di PT Torganda tersebut, sehingga tidak menyimpang. Demikian presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Rospita. Terima kasih. Baik, sebelumnya telah dijelaskan mengenai kekuasaan. Di sini saya Rospita Simamora ingin menjelaskan mengenai politik. Yang pertama adalah perilaku politik, di mana perilaku politik adalah kegiatan yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi memengaruhi atau mencoba memengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi tersebut. Nah, perilaku politik ini juga berada di luar persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Perilaku ini memerlukan upaya untuk menggunakan basis kekuasaan. Politik organisasi berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk memengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi dan kadang-kadang untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan yang tidak disetujui oleh organisasi. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai mungkinkah sebuah organisasi bebas dari politik dan mengapa politik harus ada? Jawabannya adalah mungkin. Namun, jika semua anggota organisasi tersebut memiliki tujuan dan minat yang sama, jika sumber daya organisasi tidak terbatas, dan jika hasil kinerja sepenuhnya jelas dan objektif. Namun, hal itu tidak menggambarkan dunia organisasi tempat sebagian besar dari kita hidup, di mana organisasi memiliki individu dan kelompok dengan nilai, tujuan, dan minat yang berbeda. Dan hal ini menimbulkan potensi konflik atas alokasi sumber daya yang terbatas seperti anggaran, ruang kerja, dan kumpulan gaji maupun bonus, dan lain sebagainya. Dan hal itulah yang membuat politik harus ada, di mana karena keterbatasan itu karyawan memanfaatkan politik untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya adalah bersuara dan diam, di mana voice atau bersuara adalah tindakan karyawan untuk menyuarakan pendapat, gagasan, keluhan, atau masukan secara aktif dan konstruktif tentang isu terkait pekerjaan kepada orang-orang yang mungkin dapat mengambil tindakan yang tepat. Ketika karyawan menggunakan voice, mereka terlibat dalam proses komunikasi yang transparan, organisasi memberikan saran atau kritik, serta menyampaikan hal-hal yang dapat membantu perusahaan berkembang atau memperbaiki kelemahan dari perusahaan tersebut. Contohnya itu adalah perusahaan Unilever dengan program Speak Up Culture-nya, di mana Unilever menyediakan berbagai saluran bagi karyawan yang menyuarakan aspirasi
mereka. Dan dalam kasus ini, beberapa karyawan menyuarakan kekhawatiran mereka terkait kondisi kerja dan prosedur keselamatan di pabrik Unilever. Dan manajemen merespon dengan cepat dengan melakukan audit internal dan perbaikan di pabrik tersebut untuk meningkatkan keselamatan. Yang selanjutnya adalah silence atau diam, di mana ini adalah kebalikan dari voice, di mana karyawan memilih untuk tidak menyuarakan pendapat atau keluhan mereka, meskipun mungkin memiliki masukan penting. Silence ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti rasa takut terhadap balasan negatif, ketidakpercayaan kepada manajemen, atau perasaan bahwa menyuarakan pendapat tidak akan mengubah keadaan. Contohnya itu adalah kasus lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2006. Nah, sebelum peristiwa luapan lumpur lapindo terjadi, sudah ada indikasi bahwa pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas memiliki potensi risiko, dan ini diketahui oleh beberapa pekerja dan ahli geologi. Namun, mereka memilih untuk diam atau tidak melaporkan kekhawatiran mereka karena adanya tekanan dari perusahaan untuk tetap melanjutkan operasi. Akibatnya, ketika bencana terjadi, luapan lumpur lapindo yang tidak dapat dikendalikan, hal itu menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan dan permukiman penduduk sekitar. Yang selanjutnya adalah studi kasus mengenai kasus asuransi Jiwasraya tahun 2020, di mana PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa milik negara atau BUMN yang sudah berdiri sejak tahun 1859. Nah, pada tahun 2019 perusahaan ini dilaporkan mengalami gagal bayar terhadap klaim nasabah senilai 16,8 triliun. Nah, investigasi lebih lanjut mengungkapkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di internal perusahaan yang menjadi akar dari permasalahan ini. Nah, kasus ini tidak hanya menghebohkan sektor keuangan, tetapi juga menyoroti perilaku politik di tempat kerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk melindungi kepentingan pribadi mereka. Nah, kasus ini mulai terkuak pada tahun 2020, di mana perilaku politik yang terdeteksi dalam kasus ini adalah manipulasi data keuangan, di mana manajemen Jiwasraya merekayasa laporan keuangan perusahaan agar terlihat sehat dan menguntungkan, meskipun pada kenyataannya perusahaan menghadapi kerugian besar. Dan ini dilakukan untuk mempertahankan reputasi manajemen di hadapan pemegang saham dan menghindari intervensi pemerintah. Yang kedua adalah nepotisme dalam pengambilan keputusan, di mana jabatan strategis diisi oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan direksi, bukan berdasarkan kompetensi profesional. Dan ini digunakan untuk membentuk jaringan pendukung yang loyal untuk memuluskan agenda pribadi pimpinannya. Yang selanjutnya adalah koalisi untuk mengamankan kepentingan, di mana eksekutif Jiwasraya bekerja sama dengan pengusaha eksternal untuk menempatkan dana investasi pada aset-aset yang tidak menguntungkan demi memperoleh keuntungan pribadi berupa kickback. Dan yang selanjutnya itu adalah strategi pengalihan isu. Nah, saat kasus ini mulai terkuak, manajemen mencoba menyalahkan pihak eksternal seperti broker dan kondisi pasar untuk menghindari tanggung jawab langsung. Dan ini dilakukan untuk melindungi diri dari pengawasan publik dan hukum. Dan ini mengakibatkan proses hukum menjadi lebih kompleks karena upaya pengalihan isu memperlambat pengungkapan fakta. Selanjutnya adalah dampak dari perilaku politik ini adalah yang pertama kerugian finansial, yaitu perusahaan merugi hingga 16,8 triliun. Ini memengaruhi ribuan nasabah yang kehilangan dana investasi dan pensiun mereka. Yang selanjutnya itu adalah krisis kepercayaan, di mana kepercayaan publik terhadap BUMN dan sektor asuransi menurun drastis, dan ini memengaruhi stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Yang ketiga adalah hukuman, di mana beberapa pimpinan Jiwasraya seperti Hendrisman Rahim, mantan direktur utama, divonis penjara seumur hidup atas dugaan korupsi dan penggelapan dana. Dan yang terakhir adalah dampak ekonomi, di mana pemerintah harus menyuntikkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan nasabah. Dan ini sangat membebani anggaran negara. Hasil dari penyelidikan menyatakan bahwa Jiwasraya melakukan investasi pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah dan berisiko tinggi alias saham gorengan. Dalam perkembangannya, kasus korupsi Jiwasraya ibarat bola salju yang turut menyeret perusahaan asuransi jiwa Adi Sarana Wana Arta atau Wana Arta Life, di mana perusahaan asuransi Wana Arta diduga sempat melakukan transaksi dengan Jiwasraya. Imbas dari transaksi tersebut, Kejaksaan Agung memblokir rekening Wana Arta senilai 4 triliun rupiah. Dampaknya, dana nasabah Wana Arta dengan total lebih dari 300 miliar belum bisa dicairkan meski telah jatuh tempo. Nasabah asuransi Wana Arta mengajukan keberatan atas pemblokiran rekening yang disebut masuk dalam pusaran kasus Jiwasraya. Sebab Kejaksaan Agung memblokir rekening Wana Arta karena diduga terkait dengan salah satu terdakwa yakni Beni Cokro. Kejaksaan Agung tercatat telah memblokir 800 rekening dari 137 perusahaan yang tersangkut kasus Jiwasraya sejak awal 2020. 25 rekening diantaranya telah kembali dibuka oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI atas instruksi OJK karena dinilai tidak terlibat dengan Jiwasraya. Manajemen asuransi Jiwasraya mengambil langkah menjual sejumlah aset untuk membayar tunggakan klaim kepada nasabah. Salah satu aset milik perseroan Jiwasraya yang dijual adalah Pusat Perbelanjaan Cilandak Town Square, di mana penjualan aset ini ditempuh untuk pembayaran klaim sebanyak 1.500 nasabah pada Maret 2020. Tetapi jumlah penjualan itu sangat kecil dan tidak sebanding dengan kerugian nasabah. Kasus Jiwasraya ini menguak tabir lemahnya pengawasan negara dalam industri asuransi yang berujung kerugian nasabah. Lantas bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik agar industri asuransi tetap bergeliat? Karena kasus ini
banyak masyarakat Indonesia tidak percaya lagi dan memilih tidak berinvestasi dalam asuransi. Kesimpulannya adalah kasus Jiwasraya ini merupakan contoh nyata bagaimana perilaku politik di tempat kerja dapat merusak integritas organisasi dan berdampak luas pada masyarakat. Praktik manipulasi, kolusi, dan nepotisme menunjukkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan melindungi kepentingan publik. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai kekuasaan dan politik beserta studi kasus terkait. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mengenai materi maupun studi kasus. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa kapanpun dan dimanapun kita berada. Sampai jumpa dan salam sehat. Kita,